Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita akan membahas bagaimana proses pemagangan ke Jepang. Ya, dan memang jujur ya banyak sekali melalui WA, melalui inbox, teman-teman yang pada bertanya kepada saya, ya, kepada kami mengenai bagaimana proses pemagangan ke Jepang. Dari persyaratannya seperti apa, kemudian proses pendidikannya bagaimana, dan sampai proses pemberangkatan. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses pemagangan ke Jepang melalui LPK Hangguk Nippon. Ya, LPK Hangguk Nippon ini berada di bawah naungan PT Hangguk Nippon Indonesia, teman-teman. Ya. Oke, berbicara mengenai LPK Hangguk Nippon ini berdiri dari tahun 2018. Ya, alhamdulillah 2 tahun ini sudah banyak ya puluhan siswa kami yang berhasil dan sukses magang ke Jepang. Ya, alhamdulillah ada yang bekerja di daerah di bidang otomotif, ya, di bidang pertanian, di bidang peternakan, ya, banyak sekali. Makanya teman-teman, kita akan bahas bagaimana sih proses pemagangan ke Jepang melalui LPK Hangguk Nippon ini. Ya. Dan untuk LPK Hangguk Nippon ini sudah berada di beberapa kota, ya. Jadi teman-teman yang mungkin domisilinya ada di sekitar LPK cabang kami bisa daftar langsung ke LPK cabang. Di mana saja? Yang pertama itu ada di cabang Indramayu, ya, di Kecamatan Anjatan. Yang kedua ada juga cabang di Cirebon, ya, di daerah CSB, Kedawung, ya. Kemudian yang ketiga ada juga cabang di daerah Selawi, daerah Dukuwaru, ya. Oke, untuk pusatnya sendiri LPK Hangguk Nippon ini ada di Desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, ya, sampingnya Konveksi Alba. Ya. Oke teman-teman, berbicara mengenai proses pemagangan ke Jepang, persyaratan yang pertama apa sih? Ya, ini yang menjadi pertanyaan pertama. Jadi persyaratan yang pertama adalah satu, lulusan wajib SMA atau SMK. Yang SMP bagaimana? Untuk yang SMP agak susah, jobnya jarang. Jadi wajib minimal SMA atau SMK. Yang D1, D2, D3, dan S1 lebih bagus lagi. Ya. Oke, kemudian umurnya berapa? Umurnya minimal 18 sampai 30 tahun. Ya. Kemudian secara fisik ya tidak ada bekas tindikan, tidak bertato, ya. Tidak ada riwayat patah tulang, dan juga sehat jasmani dan rohani. Oke, untuk proses belajar di LPK Hangguk Nippon itu berapa lama? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi, untuk belajar di LPK Hangguk Nippon ini, untuk bahasa Jepang ini, belajar sekitar 2-3 bulan. Nah, untuk biayanya berapa, Pak? Untuk biayanya, untuk di LPK Hangguk Nippon Pusat, itu biayanya 5 juta. Ya, jadi 5 juta ini untuk biaya pendidikan, ya. Kemudian kalau di cabang itu biayanya jadi 6 juta. Kenapa? Kok bisa sampai berbeda ya antara pusat dan di cabang? Jadi kalau di cabang itu ada dapat makan, ya, dapat makan siang sekali, ya, selama program belajar 2 bulan. Makanya biayanya beda. Di pusat 5 juta. Di cabang, LPK cabang 6 juta. Lalu fasilitasnya apa saja? Ya, untuk di LPK Hangguk Nippon ini fasilitasnya kita ada mes, ya, ada mes cowok cewek, dan itu gratis teman-teman. Ya, kemudian ada wifi juga, ya, wifi juga kita sediakan untuk menunjang belajar teman-teman semuanya. Oke. Nah, kemudian setelah mengikuti pendidikan di LPK Hangguk Nippon selama 2-3 bulan, terus apa lagi proses selanjutnya? Jadi biasanya nanti setiap bulan, ya, alhamdulillah di LPK Hangguk Nippon ini ada yang namanya job test atau tes magang Jepang, ya. Dan itu masing-masing ya, jobnya banyak.
ya, misalkan ada di bidang otomotif, ya, bagi teman-teman yang punya pengalaman atau mungkin lulusan SMK otomotif itu cocok ya, bisa ikut. Ada juga di job pertanian, ya, pertanian ada, peternakan ada, ya, kemudian di pengolahan makanan juga ada. Jadi nanti tinggal teman-teman passionnya di mana, ya, teman-teman itu pengen bekerjanya atau magangnya di bidang job apa. Ya, teman-teman tinggal ikuti aja tesnya. Setelah nanti lolos tes, ya, teman-teman bagaimana? Ya, setelah lolos tes nanti teman-teman akan mengikuti proses karantina di PT atau di SO, ya. Kemudian prosesnya berapa lama? Itu biasanya sekitar 3 bulanan. Ya. Nah, nanti selama proses karantina itu teman-teman nanti yang pertama adalah di medical check up dulu, ya, biar tahu teman-teman itu bagaimana kondisi tubuhnya. Ya, setelah medical check up lolos, ya, baru nanti teman-teman juga ngurus paspor. Ya. Nah, untuk biaya pemberangkatan, bagaimana Pak? Jadi nanti setelah teman-teman lolos tes, nanti akan ikut karantina di PT atau di SO. Nah, nanti itu ada biayanya, ya, di luar tadi paspor sama medikal. Ya, biasanya untuk paspor dan medikal kurang lebih ya habis sekitar 3 jutaan lah ya, sekitar 3 jutaan untuk paspor dan medikal. Nah, untuk biaya di SO bagaimana? Nah, jadi setelah teman-teman lolos tes, ya, nanti teman-teman biasanya nanti diminta dana untuk biaya biaya pemberangkatan, ya, karantina selama 3 bulan dan sampai proses terbang ke Jepang. Biayanya berapa? Biasanya untuk job yang 1 tahun itu biayanya kena 25 juta. Ya, untuk job yang 3 tahun itu kena biaya 35 juta. Nah, tapi menariknya ya, di LPK Hangguk Nippon ini kita ada program dana talangan. Ya, bekerja sama dengan SO atau PT-nya. Jadi dana talangan ini sekitar 50 sampai 80%, ya, tergantung dari jobnya. Nah, kita contohkan, misalkan job yang 1 tahun, ya, biaya 25 juta. Jadi teman-teman itu nanti teman-teman hanya mengeluarkan dana pribadi sekitar 10 juta saja. Lalu yang 15 jutanya itu di-cover oleh PT atau SO. Ya, bekerja sama dengan pihak finance. Nah, kemudian untuk job yang 3 tahun, ya, jadi biayanya 35 juta. Berapa yang harus kita keluarkan? Kita hanya keluar 10 juta saja. Ya, yang 25 jutanya itu nanti di-cover oleh PT atau SO. Nah, terus bagaimana sih proses pembayarannya, ya kan? Nah, itu nanti untuk dana talangan tersebut itu nanti dibayarkan setelah teman-teman 3 bulan magang di sana. Karena sekarang tidak boleh ada yang namanya potong gaji. Nah, itu melanggar hak asasi manusia. Ya, jadi nanti setelah teman-teman magang di Jepang 3 bulan, nanti teman-teman tinggal transfer saja ke orang tua, biarkan orang tua yang membayar ke pihak finance. Ya, oke. Kemudian berapa sih? Ya, jadi pertanyaannya, berapa sih gaji di Jepang sana? Ya, berapa Pak gaji di Jepang sana? Jadi gaji di Jepang sana itu, ya, itu biasanya adalah 13 juta teman-teman. Ya, 13 juta. Adapun nanti ada lembur dan lain sebagainya, itu bonus, ya, bisa lebih daripada itu. Ya, karena banyak di luar sana Pak, katanya di Jepang gajinya sekian. Ya, jadi kita bicara apa adanya, ya, gajinya itu standarnya itu adalah 13, ya, 13 juta rupiah. 13 sampai 15, ya, tergantung dari jobnya dan lembur. Ya, kalau ada lembur bisa lebih dari itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita share hari ini, ya. Barangkali ada pertanyaan ataupun pengen lebih detail, nanti bisa menghubungi saya, ya, melalui nomor WhatsApp yang akan saya bagikan, ya. Nah, insya Allah saya siap membantu teman-teman semuanya, dan semoga informasi ini bermanfaat khususnya buat teman-teman yang ingin magang ke Jepang. Ya, sukses magang Jepang, ya, sukses untuk LPK Hangguk Nippon.
Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.